Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun dan kapanpun teman-teman menonton video ini. Terima kasih saya sampaikan karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Nah, podcast ini merupakan bagian dari kegiatan kajian bersama rutin internal atau KBRI, di mana ini merupakan program kerja dari Departemen Kastra Himpunan Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Nah, KBRI ini adalah sebuah ruang diskusi yang kita manfaatkan untuk membahas isu-isu penting dan terkini seputar dunia kefarmasian, serta berbagai dinamika yang kita alami sebagai seorang mahasiswa. Kali ini, kita akan mengangkat sebuah topik yang pastinya sangat penting dan pastinya sangat relate dengan perjalanan akademik kita semua, yaitu dunia farmasi dan OSCE nasional untuk membangun kompetensi untuk menjadi apoteker yang berpikir kritis dalam praktek farmasi. Saya Indah Aulia akan menjadi host dalam episode kali ini. Senang sekali rasanya bisa menemani teman-teman dalam kegiatan podcast kali ini. Nah, kita udah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan berbagi ilmu dan pengalaman beliau, yaitu Ibu Dr. Apoteker Siti Rahmatul Aini, SFMSC. Nah, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa ibunya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Gimana nih, Ibu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi, kita akan mengupas tuntas apa itu OSCE nasional, apa peran strateginya dalam pendidikan profesi apoteker, tantangan yang sering dihadapi mahasiswa, serta strategi jitu dalam menghadapinya. Nah, pasti banyak dari kita yang masih cemas, bingung dengan apa itu OSCE. Nah, maka dari itu, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita agar kita bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam menghadapi OSCE untuk kedepannya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita kupas tuntas dalam podcast kali ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan tematik terlebih dahulu. Permisi Ibu, boleh dijelaskan sedikit mengenai sebenarnya OSCE itu apa sih? Karena masih banyak dari kami yang belum terlalu paham nih Ibu mengenai makna dari OSCE itu sendiri. Oke, terima kasih deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya untuk semua yang menyaksikan. Jadi OSCE, topik kita kali ini tentang OSCE. Nah, sebenarnya OSCE itu apa sih? Ya, pasti pada bertanya-tanya apakah dia mata kuliah tersendiri atau apakah OSCE ini satu ilmu tersendiri. Sebenarnya kalau dibilang ilmu tersendiri, mata kuliah tersendiri, sebenarnya bukan, ya. Jadi OSCE itu kepanjangan atau singkatan dari Objective Structure Clinical Examination. Itu yang namanya OSCE. OSCE ini adalah suatu metode penilaian. Jadi metode penilaian yang dilakukan secara objektif, kemudian juga dilakukan secara terstruktur untuk menilai. Berarti OSCE ini adalah suatu metode untuk menilai. Apa yang dinilai? Pengetahuan kita, keterampilan kita, sikap kita, perilaku kita terkait dengan pekerjaan kefarmasian atau terkait dengan pelayanan kefarmasian. Jadi, OSCE itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Mata kuliah bisa macam-macam. Mata kuliah praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3, praktikum 4. Bagaimana menilai praktikum yang dilaksanakan itu berhasil atau tidak. Salah satu metodenya juga OSCE-like. Ya, kalau D1 mungkin adik-adik sudah pernah dapat yang namanya responsi ya. Responsi bentuknya kan OSCE-like. Sama. Jadi OSCE itu merupakan satu metode assessment. Nah, OSCE nasional ini adalah metode assessment yang dilakukan untuk mengukur atau untuk ujian kompetensi. Jadi ada namanya UKM PPAI. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi apoteker Indonesia. Ya, itu adalah suatu ujian untuk menentukan kelulusan calon apoteker menjadi apoteker. Nah, itu ada dua UKM PPAI itu. Ada yang metode CBT, ya CBT computer based test. Kemudian yang kedua ada yang metode OSCE. Kalau CBT itu lebih ke arah teoritis.
pengetahuan teorinya gitu. Tapi kalau dari CBT kita nggak bisa lihat bagaimana dia meracik, ya, bagaimana dia menghitung dosis, bagaimana dia menyiapkan suatu larutan kan tidak terlihat kalau CBT. Sehingga dilakukan satu lagi yang namanya OSCE. Kepanjangannya Objective Structure Clinical Examination. Apa yang dinilai? Yang dinilai itu pengetahuan jelas. Karena kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak ada pengetahuannya. Kemudian yang kedua yang dinilai itu adalah keterampilannya. Ya. Kemudian yang ketiga sikapnya. Dan yang terakhir adalah perilakunya. Mengapa dikatakan objektif dan terstruktur, kalau yang namanya OSCE? Karena sifatnya nasional. Sifatnya nasional tentunya adik-adik mungkin tahu ya bahwa kan variasi pendidikan tinggi farmasi di seluruh Indonesia beda-beda ya. Ya, Univ A, Univ B, Univ C, Univ D di seluruh Indonesia kan banyak. Sehingga bagaimana kita bisa memastikan lulusan dari Univ A sampai Univ Z tadi itu setara. Ya, walaupun kita di sini di Unram dibanding dengan yang di Jawa, tapi setara gitu. Karena apa? Karena yang diujikan itu adalah soal yang sama, yang berlaku secara nasional, kemudian dia disebut terstruktur. Mengapa dikatakan terstruktur? Karena di dalam OSCE itu soalnya itu jelas, ada skenario-nya. Kemudian yang kedua, kompetensi apa yang dinilai dari skenario itu, keterampilan apa yang mau kita lihat. Kemudian juga disertai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian. Jadi penguji itu satu sama lain seluruh Indonesia itu nggak mungkin berbeda dia, karena dia punya satu standar untuk menilai. Seperti itu yang namanya mesti. Jadi OSCE itu Ibu untuk menilai pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku dari praktikum yang telah dijalani selama ini. Iya, dari keterampilan dari apa yang sudah dipelajari selama S1. Ya, selama S1 by teori walaupun ada praktikumnya. Nah, itu akan diujikan pada saat apoteker. Karena di apoteker teorinya sangat minim. Begitu. Lanjut Ibu, jadi menurut Ibu itu sebagai seorang apoteker, OSCE perannya sebesar apa sih dalam membentuk kualitas calon apoteker untuk kedepannya? Besar banget perannya OSCE. Besar banget. Kenapa? Karena kita farmasis, 90% mungkin dikatakan ya praktikum. Kemudian kita juga akan berhubungan dengan, kalau di industri nanti pembuatan sediaan. Kemudian kalau di pelayanan di rumah sakit puskesmas, kita berhubungan dengan memberikan pelayanan, ya, mulai dari apa? Melakukan peracikan, kemudian menyiapkan. Nah, waktu meracik itu kan kita harus tahu ngitungnya, ngitung dosisnya. Kemudian waktu kita memberikan kepada pasien, kepada masyarakat, kita harus tahu informasi apa yang kita berikan. Jadi itu. Jadi sangat besar sekali peranannya metode OSCE ya, untuk menilai seberapa besar atau seberapa dalam suatu praktikum atau suatu keterampilan ya yang diperoleh selama dia S1 dulu itu sudah dimiliki oleh seorang calon apoteker. Itu. Baik Ibu. Jadi OSCE ini kan berarti dia untuk didesain ke depannya untuk kita lebih siap bekerja nantinya Ibu. Oke. Jadi Ibu, bagaimana OSCE ini bisa membantu meningkatkan kompetensi kita sebagai calon apoteker profesional? Oke. Ya. Jadi di dalam OSCE itu ada berdasarkan Global Competency Framework itu ada 6 ya, kalau tidak salah itu ada 6. Ada 6 area kompetensi yang dilihat di dalam OSCE. Yang pertama profesionalisme. Profesionalisme, bagaimana sikap profesional ada di situ. Kemudian yang kedua itu mawas diri sama pengembangan diri, ada kompetensinya. Kemudian yang ketiga itu landasan ilmiah, ya, ada landasan ilmiah itu yang kalian peroleh selama S1. Landasan ilmiah ilmu farmasi,
kemudian ilmu biomedik, ya, kemudian ilmu humaniora yang terkait dengan sesama manusia, kemudian ada kesehatan masyarakat, itu juga masuk di sana. Lalu ada ke komunikasi. Di situ ada, di dalam usia itu ada kompetensi komunikasi. Iya, ada komunikasi, kemudian ada juga prakteknya. Nah, kalau kita bicara praktek di USC ini, secara garis besar sebenarnya kalau dilihat nanti saya akan share pada adik-adik semua daftar keterampilan yang harus kita miliki. Jadi sebenarnya ketika kita baru masuk di S1, adik-adik, itu yang harus dilihat pertama itu mau jadi apoteker kan? Mau jadi apoteker. Nah, untuk menjadi seorang apoteker, keterampilan apa yang harus saya miliki? Itu ada daftarnya. Jadi kita tahu dari keterampilan yang di ujungnya nanti, contoh keterampilan membuat sediaan. Nah, berarti keterampilan ini nanti akan dititipkan di mata kuliah apa di S1? Di praktikum apa di S1? Jadi begitu baru datang, artinya kita lihatnya langsung mau jadi apoteker. Apoteker itu harus punya apa? Harus punya kemampuan apa? Jadi secara umum, kalau dalam ujian USC, kalau dalam ujian USC itu sebenarnya ada beberapa titik yang dinilai. Yang pertama, kemampuan dia dalam menetapkan atau mengumpulkan data. Ya, mengumpulkan data dari suatu kondisi, dari suatu skenario, dari suatu kasus. Data apa yang dia kumpulkan dari kondisi itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan dia dalam menetapkan dari data itu apa masalahnya sih sebenarnya? Apakah ada masalah terkait obat? Apakah ada masalah terkait kesehatan? Apakah ada masalah terkait distribusi? Ya, di situ. Kemudian yang ketiga, setelah ditetapkan masalah itu, bagaimana penyelesaiannya? Apa yang harus dilakukan dari masalah itu? Kemudian yang keempat setelah itu adalah pencatatan. Ini yang sering dilupakan. Kita harus membuat catatan, harus membuat laporan. Ya. Kemudian kompetensi berikutnya itu adalah komunikasi. Nah, jadi mengapa adik-adik dari S1 itu sebenarnya sudah dilatih untuk terus bisa berkomunikasi. Ya, komunikasi, karena nanti komunikasi ini dibutuhkan baik antar Anda dengan yang menerima layanan Anda, kemudian antar Anda dengan sejawat kesehatan yang lain. Karena kita nanti bekerja kan tidak hanya sendiri. Bisa dengan dokter, bisa dengan perawat, dan tenaga kesehatan lain. Nah, ada satu lagi kompetensi yang wajib di antara 6 tadi. Itu wajib yang namanya sikap profesional. Sikap profesional itu dia menggambarkan bagaimana calon apoteker atau apoteker ini bersikap. Contoh, kalau kita kedatangan pasien yang minta atau bertanya tentang obat, nah, bagaimana sikap kita dari awal ketika pasien itu datang? Apakah kita malu-malu? Ya? Apakah kita ragu-ragu? Apakah kita mungkin saking malu-malunya lupa memperkenalkan nama bahwa saya adalah apoteker? Seperti itu, atau mungkin menunjukkan mimik muka yang tidak enak gitu ya, itu adalah salah satu atau yang kita lihat dari penilaian sikap profesionalisme. Itu ya, jadi ada 6 Berarti sikap yang harus kita miliki sebagai seorang apoteker itu ada 6, dari yang kita harus bisa mencatat datanya, kemudian kita mencari masalahnya, kita mendapatkan solusinya, kemudian kita harus bisa mencatat semua setelah kita menganalisis mencari solusinya. Situ kita harus memiliki sikap yang profesional. Komunikasi dan ditutup semua atau di dalam setiap tahap-tahap itu dilengkapi dengan sikap profesional.
Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ibu. Nah, apakah Ibu punya pengalaman melihat mahasiswa yang awalnya ini dia lihat aja, tapi dia berkembang pesat setelah dia melewati sebuah proses OSCE ini, Ibu? Apakah Ibu pernah melihat ini seperti itu? Ya, jadi kalau dibilang apakah mahasiswa itu berkembang pesat, mungkin terbiasa, lebih tepatnya terbiasa, gitu ya. Jadi adik-adik mungkin saya perlu kasih gambaran usia nasional seperti apa, begitu ya, usia nasional. Mungkin adik-adik belum tahu nih gambarannya kayak gimana sih ujian nasional OSCE itu. Jadi OSCE itu, ya, nanti ujiannya itu adalah di dalam stasiun, di dalam ruangan. Oke, di dalam ruangan OSCE yang ada 10. Jadi nanti ada 10 kalau secara nasional. Ada 10 ruangan, di mana dari 10 ruangan itu ada 9 ruangan atau station yang diberikan soal. Jadi nanti 10, kemudian ada 9 soal. Lalu yang satu ruangan itu untuk apa? Untuk istirahat. Untuk istirahat. Iya, cuma satu untuk istirahat. Dan waktu yang diberikan per satu station itu 11 menit. Oke, 11 menit itu untuk apa? 1 menit pertama membaca soal di pintu. Di pintu maka ditempel kan, biasanya kalau ujian ditempel di situ, itu 1 menit diberikan waktu untuk membaca. Kemudian masuk ke dalam station namanya kalau OSCE. Adik-adik kalau lihat di lantai 4, ya, ruang OSCE gitu, nah itu udah per kotak-kotak gitu. Lalu di dalam ruangan diberikan waktu 9 menit untuk mengerjakan soal yang kita baca tadi. Tapi di dalam ada juga kok disiapkan soalnya. Jangan sampai aduh lupa ya, tadi apa di depan itu. Di dalam juga ada soal. 9 menit waktu mengerjakan. Ya, entah meracik, entah nanti mungkin ada pasien simulasi, entah mungkin nanti ada desain produksi atau ruangan yang didesain seolah-olah industri kayak gitu. Jadi soalnya itu beda-beda. Nah, dan ada waktu 1 menit untuk perpindahan station. Jadi total waktunya itu adalah 11 menit. Nah, di masing-masing itu nanti diberikan soal-soal yang tidak jauh-jauh dari pembuatan sediaan, kemudian bagaimana distribusi sediaan farmasi dan alkes, bagaimana pelayanan ini bisa suami dikasih, bisa pelayanan resep, ya, bagaimana pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, itu dituangkan di dalam 9 stasiun tadi. Bergiliran, berpindah, geser, pindah, geser, pindah, geser. Nanti akan ada waktu istirahat. Setiap orang akan dapat satu waktu untuk berada di stasiun istirahat. Itu gambarnya. Jadi kalau ditanya sejauh mana OSCE ini, sebenarnya memang sebaiknya diperkenalkan dari S1 bentuk ujiannya. Maka di S1 sudah ada UT Live, ya. UT Live itu yang dibuat seperti usia walaupun tidak dibatasi juga waktunya, maksudnya waktunya mungkin beda-beda gitu ya. Nah, di situ betul-betul kalian dilatih untuk dari situasi yang mirip dengan kondisi di lapangan, ini kalau yang di nasional ya, apa yang akan kalian kerjakan dengan situasi itu? Langkah apa yang akan kalian ambil? Nah, itu yang dinilai. Jadi sangat besar perannya metode penilaian dengan metode OSCE ini untuk bisa mengukur yang tadi, pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, itu ya. Karena contoh, di dalam ruangan nanti mungkin bisa disiapin isu. Ya, karena kita sedang menghadapi pasien ya. Ada pasien. Kemudian Anda nanti seolah-olah akan memberikan informasi obat. Gitu ya. Atau mungkin mau ngitung dosis dulu. Di situ ada isu. Nah, nanti sikap profesionalismemu itu akan dinilainya gimana? Bagaimana cara dia membuka isu itu? Apakah gitu? Ya? Atau dia dengan tenang dia membuka isu itu? Ya, kemudian dia bisa buka dari bagian belakang yang terakhir ada indeks A, B, C, D, E begitu ya. Kadang-kadang kan obatnya apa? Buka nyari halaman ya. Dia lupa di belakang itu ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu akan dinilai. Terus sikap profesional kita juga kalau dalam pembuatan obat meracik. Ya, dalam meracik.
Ini apa namanya, mortar dan stemper. Ada obat atau ada tablet. Bagaimana cara dia mengambil tablet-tablet tadi? Kemudian cara dia menggerus itu, apakah yang penting atau ada metodenya? Kemudian mungkin ada tablet yang mencolot, klacung, ya. Apakah dia ambil lagi tablet itu dia masukkan atau dia lap-lap seperti itu masuk di sikap profesionalisme. Jadi banyak aspek yang diukur dengan metode OSCE. Berarti mulai dari hal-hal kecil itu. Dari hal kecil Iya. itu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Jadi saya tuh pernah dengar kata OSCE metode formatif sama metode sumatif. Nah, yang membedakan keduanya ini itu apa Ibu? Nah, apakah dari segi bentuknya atau mekanismenya? Terus kalau yang kita yang di sini itu memakai metode apa Ibu? Ya, bagus pertanyaannya ya. Metode formatif sama sumatif. Iya. Kalau formatif, memang untuk beberapa periode OSCE itu dilakukan secara formatif. Ya, formatif itu artinya apa? Dia belum masuk ke dalam metode menentukan kelulusan. Jadi kan ada dua metode ya, ada CBT sama OSCE. Kalau yang sampai dengan yang kemarin, kalau dia lulus CBT dan dia hadir dan datang pada saat ujian OSCE, maka dia bisa dinyatakan lulus. Jadi OSCE yang kemarin itu bersifat formatif, belum masuk ke dalam penilaian atau penentuan dia itu sebagai apoteker atau tidak, kelulusan dia sebagai apoteker atau tidak. Yang penting dia datang hadir mengerjakan. Yang kemarin. Nah, ya udah senyum-senyum ya dua orang ini karena nanti angkatan berikutnya kemungkinan di angkatan yang ketiga ini itu udah bergeser ke metode sumatif. Jadi kalau mau lulus sebagai seorang apoteker dia harus lulus OSCE dan harus lulus CBT, tidak hanya sekedar datang ikut mengerjakan OSCE. Nah, ini yang akan bergeser untuk angkatan 3 ini. Namun dengan dinamika yang ada, ini kita sedang menunggu akankah dia dirubah menjadi sumatif atau dia masih tetap metodenya formatif. Jadi itu lebih ke arah. Jadi masih menunggu Iya. Oke, terima kasih Ibu. Nah, baik langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ibu pasti udah sering melihat mahasiswa menghadapi OSCE yang tadi. Berarti tantangan yang paling besar itu biasanya di mana Ibu? Apakah dari segi kesiapan mental, persiapan ataupun teknis lainnya? Mental. Kenapa? Karena di ruang OSCE itu suasananya sudah ketat banget deh. Ruangan tertutup. Orang nggak boleh pada saat OSCE itu nggak boleh keluar masuk. Bahkan ada penguji pun nggak boleh asal keluar masuk, tidak. Handphone harus bukan disita ya, disimpan. Kemudian yang boleh masuk ke sana itu adalah orang-orang tertentu yang sudah punya nafas. Gitu. Jadi karena itu mungkin ya, karena suasananya dibangun itu betul-betul ya kalau dibilang menegangkan mungkin iya. Jangankan yang mau ujian, yang mau uji juga deg-degan. Karena dari awal tuh dilakukan pemeriksaan, handphone, apa catatan. Karena kita tidak boleh di ruangan, nanti di ruang usia itu akan ada penguji deh. Yang duduk di sana yang akan melihatin cara kerjamu. Bayangkan, mungkin kalian sudah siap nih. Sudah siap tapi begitu lihat muka penguji, hilang semua, bubar. Gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi yang lebih makanya kenapa setiap OSCE itu mental. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Bahkan kami pun yang menyiapkan soal, 9 soal itu, ya. Kemudian kami menyiapkan pasien, itu kita tidak tahu di station 1 ini nanti pasiennya pasien kulit, tidak tahu. Kapan kita diberitahu pasien apa dan soalnya apa itu? H-1 jam. Kebayang dong?
Makanya kita punya ada beberapa dosen yang dia sebagai pasien simulasi menyiapkan pasien simulasi yang make up kalau pasiennya kecelakaan, dia harus bisa tuh bagaimana membuat pasien itu terlihat seperti luka akibat kecelakaan. Tapi dia tidak diberitahukan 1 bulan sebelumnya bahwa nanti soalnya itu adalah pasien kecelakaan. Tidak. Itu kapan diberitahukannya? Hamin 1 jam. Cuma kita dikasih range. Nanti soal yang akan keluar itu ya bisa jadi pasien kulit, pasien kecelakaan, pasien pingsan, pasien A, B, C, D, E. 10. Tapi dari 10 itu nanti 4 atau 3 yang keluar. Yang mana itu Hamin 1 jam. Kebayang dong yang jadi pelatih pasien simulasi ini begitu lihat soalnya. Astaga. Saya harus niatkan pasien dengan ibu hamil kondisi nyeri di bagian ini nih. Nah, itu satu. Ya, jadi memang menegangkan suasananya iya. Kalau saya di itu ya satu. Bukan cuma mahasiswanya, dosennya, pengujinya, KUC-nya juga deg-degan. Pasien simulasinya juga dia sekarang harus berperan sebagai apa? Iya kan, karena ada 10 peran yang harus dia mainkan. Nah dia, ya nanti kamu dapatnya kulit, tadi kamu ya itu. Jadi betul-betul desainnya seperti itu. Kenapa? Karena real setting. Kita tidak bisa mendesain atau kita maunya pasien apa yang datang ke kita. Kan tidak bisa. Macam-macam kondisi real. Jadi itu mental. Pak. Yang kedua, kenapa perlu kekuatan mental? Ada waktu gitu ya, yang terdengar. Silahkan masuk. Wah, dengan suara itu udah. Kemudian waktu ada jam digital yang menunjukkan waktu tinggal berapa. Jadi waktu ngerjain di depan kita itu sudah ada jam. Ya, nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya lebih ke arah mental ya, deg-degannya itu yang membuat akhirnya dia. Iya. Gitu. Apalagi lihat penguji astaga kayak gitu. Ya, waduh. Ya, dan penguji tidak boleh berekspresi. Kita itu tidak boleh. Yang itu tidak boleh. Kasih clue atau apa, ada buku. Tidak boleh kita buka deh bukunya, buka. Tidak boleh. Nah, jadi lebih ke arah mental itu yang benar-benar harus dibuatkan kalau kita mau hosting itu. Karena kalau dan saran saya adalah kan ada 9 station. Maka ketika kita sudah dapat 1 station kemudian bergeser, lupakan station yang tadi. Dan dipikir karena di station yang baru ini ada lagi soalnya. Kalau kita ke bawah, aduh tadi kenapa saya jawab ini ya? Kok saya nggak begini ya? Ke bawah di station 2. Gitu. Nanti makin buyar station 2 lupa astaga salah saya nembak tadi gitu. Masuk station 3 lain lagi soalnya. Nah, jadi kalau ditanya mental harus dikuatkan, kemudian yang benar let it go itu betul kalau diusti. Setelah selesai 1, lupakan. Masuk ke yang berikutnya, kerjakan. Bisa, tidak bisa, lupakan. Pindah lagi. Jadi lebih ke arah sana. Tentunya, kalau kita mentalnya sudah kuat, dibutuhkan juga kemampuan teknis. Ya kan? Dibutuhkan. Ini kan mental kita kuat. Ada pasien, tapi kita tidak tahu mau ngomong apa. Nah, jadi kemampuan jelas, pengetahuan jelas dibutuhkan seperti itu ya. Tapi yang memang yang paling utama itu adalah kesiapan mental dan keikhlasan. Ketika itu sudah selesai 1 station, selesai udah lupakan. Ikhlaskan sudah itu station itu. Begitu. Kan tadi berarti yang harus benar-benar kita siapkan itu mental. Dari Ibu sendiri nih, bagaimana sih cara kita mengatasi kedebak-kedebuk yang mental kita ini, Ibu? Cara deg-degan itu. Ya, yang pertama, kalau dari kami, ya, dan yang kami selalu anjurkan ke adik-adik, sering-sering latihan. Bikin suasana real setting. Dan kalau di teman-teman S1, di pengelola S1, di pengelola praktikum, itu ya kami arahkan untuk mulailah menguji keterampilannya adik-adik dengan hostel lagi. Kan sudah mulai ya, udah kerasa toh? Udah kerasa, habis di sini pindah. Nah itu sebenarnya dalam rangka early exposure
Ya, mengenalkan metode usia ini sejak dini, supaya saat nanti di apoteker tuh kalian, oh dulu sudah pernah di S1, sama saja, sama saja. Gitu. Jadi semakin sering metode USTI atau USTI ini diterapkan di S1, ya, itu akan membuat mahasiswa semakin terbiasa saat ujian nasional karena dia sama deh. Dia sama saja, cuma bedanya itu dia soalnya ini berlaku secara nasional. Berlaku secara nasional. Apa yang bisa kita siapkan? Tentunya dosen-dosen dalam membuat soal-soal USTI itu, ya dia harus mengacu juga kepada soal-soal USTI nasional. Gini loh bentuknya, praktikum ini, gitu ya, responsi nomor 1. Keterampilan apa yang mau dinilai itu harus jelas. Rubriknya apa. Jadi mahasiswa tidak kaget pada saat di apotek. Begitu. Berarti harus apa ya? Sering-sering Sering-sering latihan. biasa. Sering-sering latihan. Gitu. Oke, lanjut Ibu. Berarti kan kita harus memahami. Berarti strategi belajar apa sih yang bisa Ibu sarankan untuk kita dalam menghadapi OSCE nantinya? Iya, kalau strategi belajar, kalau kita bicara USJIP, kaitan utamanya keterampilan ya, keterampilan. Maka yang pertama, kalau saran saya, adik-adik lihat SKAI. SKAI, Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, Standar Profesi Apoteker, daftar kemampuan atau kemampuan apa atau keterampilan apa yang harus kita miliki. Itu dulu nih, kita tahu ya. Kalau saya mau lulus nanti, maka saya harus mengetahui ini. Oke. Kemudian yang kedua, ya, lihat di setiap praktikum, kan praktikum tuh ada ngitung dosis, kemudian ada membuat sediaan gigs, yang membuat ini. Nah, lakukanlah semua secara terstruktur. Terstruktur itu sistematis, urut-urutan dari sini kemana, dari ini terus apa. Jadi jangan acak, biasakan prosedural itu biasakan. Ya, prosedur 1, 2, 3, 4 itu biasakan. Kemudian yang ketiga strateginya adalah sering-sering komunikasi. Sering-sering komunikasi. Karena kita yang sudah jadi rahasia umum ya, salah satu tantangan gitu ya, yang namanya farmasi itu suka nggak pede. Suka nggak pede di depan itu. Nah, nanti kita akan dihadapkan pada minimal pasien dulu. Minimal pasien simulasi. Nanti sering latihan. Kasusnya apa? Tanya jawab lah. Tanya jawab gitu ya. Tanya jawab kepada ada yang bersikap seperti pasien. Nanti coba suruh dia sebagai pasien simulasi. Itu. Kemudian desain dia. Nanti kamu sebagai pasien ini pura-puranya sakitnya ini ya, ini. Nah, sering-sering lah latihan seperti itu. Kemudian apa strategi berikutnya? Pelajari juga penggunaan obat-obat khusus. Karena kita kadang nggak tahu, disuruh pakai. Jelasin bagaimana penggunaan pil KB. Kadang-kadang kita, gimana ya? Ada kok di situ aturannya, gitu ya. Nah, padahal kita harus bisa menjelaskan kapan mulai diminum, ya. Kalau dia lupa bagaimana. Jadi dimulai dengan hal-hal sejak S1 sebenarnya. Ya, karena kalau kalian memulainya pada saat apoteker, kebayang 600 sekian keterampilan, terus kalian mulai kepikirannya itu begitu masuk apoteker. Maka dimulailah dari S1. Gitu. Berarti kita itu harus memahami apa aja capaian keterampilan. Betul sekali. Harus secara struktural juga, terus kita juga harus bisa terbiasa berkomunikasi. Betul, komunikasi penting. Sediaan yang tadi. Seperti yang adik-adik lakukan hari ini, seperti jadi pemandu podcast ini salah satu untuk melatih kemampuan komunikasi. Baik Ibu, jadi di dunia farmasi yang makin berkembang ini, menurut Ibu, seberapa penting keterampilan berpikir kritis bagi seorang apoteker? Jadi ini dari segi berpikir kritisnya Ibu. Penting banget. Jadi berpikir kritis itu kita tidak iya-iya saja. Ya, yang namanya berpikir kritis itu kita tidak iya udah, tapi dari satu kondisi, dari suatu skenario, dari suatu persoalan, bagaimana kita melihat itu secara utuh.
bahwa benar nggak, sumpama ya, ada orang yang bilang ini obat X bisa digunakan untuk mengatasi semua penyakit. Gitu. Mikir dong kita, apa iya? Mana dasarnya? Mana dasarnya? Kemudian, apa dasarnya? Kemudian, kok Anda bisa mengatakan seperti itu? Lalu Anda cari tahu, ya. Masa iya satu obat bisa buat semuanya? Ya, jadi Anda tidak, oh begitu ya, kemudian Anda langsung menganjurkan kepada orang lain, iya nih, mana saya dapat info dari CX, ini bisa buat segala penyakit. Tidak. Untuk berpikir kritis. Berpikir kritis itu bertanya lagi, mengumpulkan data, ya, menelaah informasi yang diberikan, ya, melihat celah-celah, mungkin ada hal-hal yang tidak terdetek, gitu ya, itu kita udah harus bisa melihat potensi persoalan yang akan timbul. Itu kemudian juga bisa memberikan solusi. Jadi penting banget kemampuan berpikir kritis. Yang artinya tidak hanya sebelum mengambil kesimpulan itu, kita harus lakukan satu analisa. Enggak, oke, ya boleh, nggak bisa. Gitu ya. Dan itu dilatih dari himpunan. Dari hal-hal kecil, dari ketua kelompok, jadi ketua kelas atau ketua angkatan, jadi ketua himpunan. Itu sebagai seorang mahasiswa ya. Contoh kecil lagi. Bagaimana ketika ada kondisi anggotanya di dalam himpunan saling berbeda pendapat, bentrokan. Itu kemampuan berpikir kritisnya dari ketua itu juga dibutuhkan. Sehingga bisa menghasilkan satu jalan keluar. Berarti OC ini nih selain di OC yang kita udah terlatih dari himpunan, dari kita tugas kelompok ini itu berarti sangat bagus banget untuk kita dapat menghadapi kasus, menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan ada di dunia kerja ini. Iya, betul sekali. Ibu pernah nggak menghadapi situasi di lapangan itu Ibu merasa untung saya ini bisa berpikir kritis. Nah, itu tuh menjadi sebuah langkah yang bagus dalam mengambil keputusan. Berarti berpikir ini sangat-sangat penting. Berpikir kritis ini. Iya. Kalau ditanya pernah, tentu pernah. Ya, dan harus berpikir kritis. Apalagi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang farmasis itu adalah leadership. Kemampuan untuk memimpin. Ya, kemampuan untuk memimpin. Contoh, gitu. Kalau ditanya, untung saya punya kemampuan ini. Ya mungkin bisa dikatakan beruntung saya memiliki kemampuan itu ya. Contoh, ketika kita dihadapkan pada satu persoalan, PKPK contohnya, mahasiswa PKPK. Ya, ini sering terjadi di PSPPA kita itu sudah mempelotkan mahasiswa untuk contoh ya, si A nanti di industri Jawa Timur, si B di industri Jawa Tengah, si C di Lombok. Itu kita sudah siapkan. Kemudian kita sudah bersurat, sudah oke semua. Di tengah jalan, tiba-tiba yang industri di Jawa Tengah bilang, mohon maaf tidak bisa. Kami terima. Karena ternyata ada kegagalan produksi atau ada persoalan dari dinas atau dari POM atau apa yang membuat mereka ditunda dulu berproduksinya. Itu ya. Nah, sementara waktu berjalan terus. Kemampuan kritis itu dibutuhkan. Apa yang dilakukan bagi kelompok yang dapat di tempat yang ditolak tadi? Apa yang dilakukan oleh kami, ya bukan saya pribadi tentunya, kemudian mencari di mana yang kira-kira mau menerima dalam kondisi limpahan. Ya kalau tempat lain dijadikan second choice, begitu mesti lah giliran mahasiswanya ini malah ditaruh di kita seperti itu ya. Ini tentu bagaimana cara membangun komunikasi dengan tempat itu. Ya, karena kita mau mengirim mahasiswa dalam kondisi mepet. Kemampuan berpikir kritis dibutuhkan di sana. Bagaimana saya harus menembus birokrasi. Ya, kalau normal tuh butuh waktu sekian bulan untuk kita bisa memasukkan surat dari bawah, diterima oleh
tingkat atasnya, direktur menurunkan surat ke bawah, dikirim ke prodi, itu butuh waktu sekian bulan untuk menentukan satu tempat. Kemampuan berpikir itu dibutuhkan di sana. Apa yang harus dilakukan cepat dalam kondisi seperti ini? Menghubungi pihak-pihak terkait, menghubungi berbagai stakeholder. Untuk apa? Supaya mahasiswa ini tahunya, ya dia praktek. Cuma memang kendala dengan berpindah. Jadi kemampuan berpikir cepat, taktis, ya itu dibentuk dengan kemampuan berpikir kritis. Oke, jadi berpikir kritis itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar mengasah terbiasa dari sejak sekarang berpikir kritis untuk berpikir kritis. Nah, oke. Mungkin Ibu ini pertanyaan terakhir ada dua. Dan kalau bisa Ibu memberikan satu pesan untuk kami ya, sedang bersiap menghadapi OSCE, apa yang ingin Ibu tekankan? Oke. Satu, percaya diri. Ya, percaya diri itu kuncinya. Kalau percaya diri, ya jelas konsep diri, lebih tepatnya konsep diri. Nah, lebih tepatnya konsep diri. Yang pertama kita tahu diri itu kekurangan kita di mana. Ya, karena biasanya percaya diri itu erat kaitannya karena kita tidak tahu atau karena kita tidak ngerti satu hal, sehingga kita tidak percaya diri. Ya, percaya diri. Bagaimana untuk bisa percaya diri? Maka lengkapi diri kita dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan banyak bertanya. Jangan malah saya nggak ngerti nih, akhirnya malah makin mundur, makin sembunyi, ya semakin hilang. Itu penting tuh percaya diri. Nanti dari sana, dari percaya diri itu mental akan terbangun. Ya. Kemampuan yang lain itu akan mengikuti ketika Anda memiliki kepercayaan diri. Terus yang kedua, tentunya ya komunikasi. Kemampuan komunikasi. Jadi biasakan untuk terbuka. Biasakan untuk berani bersuara. Biasakan untuk berani berpendapat. Kenapa penting? Suatu saat Anda akan berhadapan dengan pasien. Kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, bagaimana? Suatu saat Anda akan berhadapan dengan dokter. Kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, bagaimana? Suatu saat Anda akan berhadapan dengan distributor obat. Kalau Anda bisa berkomunikasi, bagaimana? Ya, percaya diri. Kalau percaya diri ini banyak yang meliputi. Tentu harus punya pengetahuan, ya, keterampilan untuk bisa membangkitkan kepercayaan diri. Setelah kita punya percaya diri, kalau tidak dikomunikasikan, sayang juga. Maka kemampuan yang berikutnya adalah komunikasi. Sama satu lagi, tapi ini berlaku buat semua. Ada yang namanya adab. Ada. Karena setinggi apapun ilmu kita, kalau minus adab, buyar. Itu berlaku untuk semua, tidak hanya mahasiswa. Kami pun dosen, ya tenaga pendidikan di luar dosen itu harus kita. Itu aja. Berarti yang ditekankan itu adalah sifat percaya diri, terus kemudian komunikasi, harus bisa komunikasi, terus adab harus dijaga tinggi ya, betul. Nah, kemudian Ibu sebagai apoteker yang sudah berpengalaman, apa harapan Ibu untuk generasi apoteker muda ke depannya? Apoteker muda, ya. Yang pasti harus berkiprah itu dimulai dari lingkup kecil. Dan dia harus jadi best version. Apabila Anda bersikap sebagai seorang teman, jadilah teman yang terbaik. Kalau posisimu sebagai anak, jadi anak yang terbaik, berikan yang terbaik, gitu ya. Sebagai murid, ya murid yang terbaik versimu sendiri, gitu ya. Yang saya harapkan. Kemudian dengan menjadi seperti itu, harapan saya, apoteker muda, calon apoteker, itu dia bisa berkiprah. Karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Jadi kita punya ilmu, sampaikan walaupun baru satu yang kita tahu. Ya, sampaikan, jangan disembunyi, saya malu Bu, saya baru tahu setengah, takut, jangan. Kalau tahu setengah, sampaikan yang setengah itu, jangan dikurangi, jangan dilebihkan, gitu ya. Jadi lebih ke arah bermanfaat.
lah jadi best version di setiap peran yang Anda mainkan, ya, peran yang Anda bawa. Jadi yang berikan yang terbaik di setiap peran yang Anda bawa dan berikan itu juga untuk masyarakat. Oke, mungkin itu adalah saran dan sebagai penutup terakhir podcast kita kali ini. Nah, nggak terasa ya teman-teman udah sampai di penghujung episode kita kali ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri podcast kita kali ini. Sekiranya Ibu berkenan menyampaikan mungkin closing statement, mungkin Ibu sedikit untuk Closing statement. Iya, closing statement. Panjang ini biasanya. Closing statement. Oke, baik. Kalau bilang closing statement yang tadi, kita harus mengetahui konsep diri, ya. Tahu diri itu penting karena itu akan melatih kita untuk bersikap di mana, bersikap bagaimana. Oke. Kemudian percaya diri itu penting. Kalau percaya diri itu akan membuat kita berani, ya. Kemudian yang ketiga adalah ada yang tadi, perhatikan hal-hal seperti itu adik-adik. Dan pesan terakhir, suatu saat adik-adik semua itu akan menjadi seorang pemimpin. Oke, akan menjadi seorang pemimpin. Apoteker itu sudah jadi pemimpin nanti suatu saat. Namun kan belum. Untuk bisa menjadi seorang pemimpin, saat ini Anda harus mau dipimpin. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin kalau kita tidak mau dipimpin? Ya, jadi kalau posisi sekarang, mari kita mau dipimpin dulu. Nanti ada saatnya Anda yang menjadi pemimpin. Dan Anda harus ingat adik-adik semua bahwa memimpin sama dengan melayani. Bukan dilayani. Itu. Berarti jangan salah anggap ya kalau pemimpin. Baik. Terima kasih banyak Ibu untuk pemaparan pemberian ilmu wawasan yang sangat luar biasa. Mohon maaf dari saya bila ada salah kata ataupun kekurangan. Nah, semoga semua informasi yang disampaikan oleh Ibunya bisa membantu kita untuk lebih siap menghadapi OSCE nantinya. Tidak hanya secara teknis, namun juga secara mental maupun emosional. Nah, buat teman-teman pendengar, jangan pernah ragu untuk terus belajar dan mencari strategi yang tepat dalam menghadapi setiap tantangan di dunia farmasi. Ingat, kita adalah calon tenaga kesehatan yang punya tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat. Nah, terus semangat dan jangan lupa untuk terus mengasah kompetensi, membangun kepercayaan diri, dan menanamkan sikap berpikir kritis serta profesional sejak dari bangku kuliah sekarang. Nah, jangan lupa untuk di-share episode kali ini ke teman-teman semuanya dan tetap semangat untuk menjemput masa depan sampai bertemu lagi di episode yang lainnya yang lebih menarik lagi. Sekian, terima kasih.